Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana semua kabarnya? Baik. Baik, Mas Alvin baik, Mbak Rifa baik, Mas Ilyas, Mas Sofan, Mbak Nafia, semua baik ya? Oke, ya Alhamdulillah. Mbak Safa sudah sehat benar ya Mbak Safa ya? Mana masih sakit toh? Oh, masih batuk itu kayaknya ya? Ya nggak apa-apa ya, Insya Allah kita berharap tetap terus sehat. Ya, oke. Sudah sholat maghrib ya semua ya? Oke, jangan-jangan ada yang lupa gitu loh takutnya. Apa? Oh, Suaraku kecil nggak? enggak, malah kenceng banget kok. Suaraku kecil nggak Pak di situ? Mas Rauf suaranya besar. Besar, gede. Kedengeran. Suaraku kecil nggak Kak? Gede, Mas Selvin juga kedengeran. Ya, semuanya insya Allah kedengeran ini. Kayaknya gede banget. Kayaknya kecil banget, suaranya gede banget. Ya, Mas Safar juga kedengeran. Ya, oke. Mau tes lagi? Siapa lagi mau tes? Ya, semoga kedengeran semua ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu pelajaran kita pada kesempatan petang hari ini. Kita berdoa semuanya, sikap untuk berdoa. Mbak Afisa, kok kamu gelap banget ya? Oh ya, udah terang sekarang. Oh, tadi gelap banget. Oh, belum nyalain. Tak kira di itu ya, di zoom di halaman rumah. Udah. Ya, semua kita sama berdoa ya. Mbak Kayana mau minum obat dulu. Ya lah, berdoa dulu ya. Ya, ya. Da wahid ithnani thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Hari ini tadi kita ada PH. Nah, ada yang belum mengerjakan PH? Sudah, Mas Alvin belum mengerjakan? Oh, belum. Hari ini ya dikerjakan ditunggu sampai pukul 23.59. Apa? Kayaknya belum juga. Oh ya, Mas Alvin mau ngerjain sekarang aja, Po. Oh iya. Oh, Mas Afar juga belum. Berarti masih ada beberapa yang belum mengerjakan ya. Oke. Mas Sifta coba cek. Oh, iya toh. Mbak bisa juga toh. Waduh, kok banyak yang belum ini. Udah Pak. Udah. Ya, sip. Sip. Tak ceknya yang sudah masuk punya siapa ya. Sambil kita cek nanti ada yang dapat 100 juga. Oh ya, tadi itu di nomor berapa? 13 apa ya nggak salah ya? Oh, 14. Nah, nomor 14 tadi itu yang membuat soal kan Pak Siswanto ya, itu kelewat ya. Jadi memang itu menjadi bonus untuk kamu semua. Otomatis semua betul. Seneng nggak dapat bonus? Seneng banget. Lo kok gaming kelas 3D KB ini? Kelas yang lain belum lagi. Walah. Oke, kelas 3D tok ternyata yang menjawab sudah masuk ya. Yang kelas lain belum mengerjakan. Tadi keluar ya. Oh, nggak apa-apa.
Oke, dari yang sudah mengerjakan ini alhamdulillah sudah ada beberapa yang dapat 100 ya. Tak bacakan ya. Mau dibacakan nggak dapat 100? Oh ya. Mas Arvin 21. Iya 21 minta piro 21. Bisa biji loro kuwi 2,1. Kita bacakan ya. Yang sudah mengerjakan dan mendapatkan nilai 100 adalah yang pertama. Jeng 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 sama kira-kira. Septa Rismanto. Yeay. Ya jelas lah yo. Ya, yang kedua. Adib Akila Rizkullah. Wih, Mas Adib, jos 100. Yang ketiga, Soponehi yang ketiga 100. Wah, ini langganan Evira Nansua Kirana. Mbak Evira 100. Sama lagi nih. Wah ini ketemu nih. Navia Jasma. Wih, Mbak Navia 100. Hebat. Sip. Terus. Wah, ada lagi. Ini juga langganan juga ini kayaknya. Riza Erwan Braba Suara. Ya, ini Mbak Navia baru kelihatan wajahnya. Mbak Navia dapat 100. Oh, hilang mana? Oke, selanjutnya lagi kayak ini. Wow, udah. Ya, itu tadi yang dapat nilai 100 ya. Ini Pak Seta belum sempat memasukkan nilainya ke Classroom. Wah, ya rahasia. Oh ya, yang tidak dapat 100 rahasia. Nanti lihatnya di Classroom ya. Ini Pak Seta belum sempat masukkan. Insya Allah nanti segera saya masukkan. Cuman ini ada yang mengerjakan 2 kali nih kawan. Ini ada yang mengerjakan 2 kali. Nah, kalau yang mengerjakan 2 kali, nanti yang Pak Septa pakai adalah yang dikerjakan pertama, ya berapapun itu nilainya. Jadi kalau misalnya ngirim 2 kali, yang dipakai yang awal. Nah, itu nilainya di situ. Oke, itu untuk PH. Nah, silakan untuk yang belum mengerjakan hari ini ya, kalau bisa ya nanti mengerjakan. Ditunggu sampai pukul 23.59. Jam 11.05 lebih 59 menit. Ya, usahakan hari ini sudah mengerjakan. Oke, untuk pembelajaran kita berarti karena sudah ada PH di subtema 4 ataupun juga di tema 3 kita sudah selesai. Ya, maka kita harus move on sekarang ya. Kita tinggalkan tema 3, kita masuk ke tema yang baru, yaitu tema keempat. Welcome to the fall temas. Temas, apa itu temas? Nggak ngerti. Tema yang keempat bukunya 4D ya. Maaf 3D kok 4D. Lantur apa? 3D ya, kelas 3D. Gambarnya yang sedang menjemur pakaian, yang menjemur baju. Bangku sikwe bukunya dulu. Dipastikan bukunya semua ya, sudah ada ya, kelas 3, tadi bukunya 3D. 3D ini bukunya tentang kewajiban dan hakku. Jadi nanti kita akan banyak belajar tentang bagaimana hak-hak kita dan juga kewajiban-kewajiban kita. Nah tentunya di lingkungan yang dekat dengan kita. Jadi keluarga, terus nanti mungkin ada sekolah, ya, tetangga, termasuk juga di warga negara, karena kita di dalam sebuah negara. Nah, itu. Terus untuk sebelum saya masuk ke sini ya, besok hari Jumat itu rencana insya Allah akan ada PH Bahasa Jawa. Wah, Bahasa Jawa sudah siap dengan Bahasa Jawa? Sip, wah Mbak Evira sudah siap. Berarti sudah siap 100 lagi Mbak Evira ya. Amin ya, insya Allah ya. Yang lainnya siap ya Bahasa Jawa. Mbak Kayana langsung geleng-geleng kepala sampai mau potol itu kepalanya itu. Geleng-geleng sampai mau potol kepalanya. Bahasa Jawa kita kemarin sudah selesai untuk kegiatan engkang nyenengake, kegiatan yang menyenangkan. Nah, hari Jumat itu misalnya nih ya, misalnya nanti kita pagi bisa, kita akan ada pembelajaran Bahasa Jawa ya, Zoom meeting Bahasa Jawa pagi mau nggak?
karena ya, mau ya Mas Erlan ya. Oke. Nah, soalnya nanti PH-nya itu pagi hari juga, jadi kita harus kejar dulu materinya, harus selesai soalnya hari Jumat. Atau gini nih, Pak Serta kasih pilihan, mau kita adakan Zoom untuk bahasa Jawa sebelum PH, ataukah langsung PH aja bahasa Jawa kamu belajar sendiri? Pilih mana? Zoom dulu. Oh ya, Zoom dulu. Oh ya, Zoom dulu ya. Oke, Mbak Mas Aidan, tadi Mas Erlan, siapa lagi yang mau Zoom dulu? Zoom dulu Mbak Safa, siapa lagi? Oh, Mbak Evera juga Zoom dulu. Oke. Mas Nadif, oke. Ya, oke. Berarti banyak yang minta Zoom dulu. Berarti pagi kita Zoom dulu ya. Paling habis tahsin. Insya Allah habis tahsin kita Zoom dulu. Nanti Pak Serta tak izin rapat rapopo. Dengan Dewi Zoom ya. Tahsin itu kan sampai jam 9. Nanti kita Zoom jam berapa? Jam setengah 10? Oh ya? Ya, setengah 10 ya. Oke, setengah 10 nanti kita coba Zoom. Nanti ID-nya Pak Serta sampaikan di WhatsApp. Karena Jumat harus selesai materi di bahasa Jawa. Sebelum kita masuk nantinya ke ulangan 3. Ya. Oke, untuk malam hari ini kita masuk di materi ini. Tema ketiga, 4. Ini dia tema yang keempat. Kita berbicara tentang kewajiban dan hakku. Dari tema 4 kewajiban dan hakku ini, malam hari ini kita masuk kepada subtema yang pertama. Bagaimana kewajiban dan juga hak kita yang ada di rumah. Oke, nah saya yakin, Pak Serta yakin kita semuanya di rumah kita sendiri-sendiri itu pasti punya hak dan kewajiban. Nah, masih ingat nggak apa itu hak, apa itu kewajiban? Iya, kelas 3, buku 3D Mas Elvin. Apa itu hak, apa itu kewajiban? Hak itu apa hak? Itu sendiri. Apa itu hak? Yang itu buat diri sendiri. Buat diri sendiri? Itu kayaknya materi kelas 2 deh kayaknya. Iya. Yang kayaknya Hak lo ya Mas Rauf, hak lo, hak bukan kewajiban, hak. Hak itu apa? sesuatu yang harus kita terima. Nah, dari Mas Rauf sesuatu yang harus kita terima. Ada yang lain nggak? Sesuatu yang harus kita dapatkan. Sesuatu yang harus kita dapatkan. Oke, dari Mas Adi. Bu, Mas Irlan, hak lo. Hak lo bukan kewajiban lo ya. Hak lo Mas Irlan. Jangan kebalik lo. Apa kira-kira? Sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Rauf sama Mas Adit? Sepakat ya? Sesuatu yang kita dapat setelah melakukan. Oke, dari Mbak Safa sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban dari Mbak Safa. Makanya apa nggak? Mau ngisi nggak? Enggak. Apalagi yang lain? Oke ya, sepakat itu ya. Nah, ya ada yang masih berkaitan. Oke, hak itu memang adalah sesuatu yang kita dapatkan, ya, yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan sesuatu yang lainnya. Nah, sesuatu yang lainnya itu dinamakan dengan kewajiban. Ya, tadi berarti Mas Rauf, Mas Adi, Mbak Safa, semua berkolaborasi betul semuanya. Hak, ya, hak itu yang kita dapatkan, yang boleh kita dapatkan setelah kita melaksanakan sesuatu. Nah, sesuatu itu adalah kewajiban. Berarti kewajiban apa kewajiban? Apa berarti kewajiban? Nah, Mbak Safa, sesuatu yang harus kita kerjakan. Berarti nanti apa yang kita bahas di sini harus kita kerjakan. Nah, dari apa yang kita kerjakan itu nanti kita akan mendapatkan hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban. Gitu ya. Diingat-ingat, ini sebenarnya materi kelas 2 harusnya ini. Jadi harus diingat-ingat betul ya. Sepertinya kalau nggak salah, benar nggak sih? Materi kelas 2 benar ya? 2 apa 1 ya? Malah 1 kayaknya. Lupa Pak Seta.
Ini antara kelas 2 dan kelas 1. Itulah. Untuk apa itu hak, apa itu kewajiban. Oke. Di subtema yang pertama nanti kita akan membahas tentang kewajiban anak kita di rumah. Yang pertama, kamu bisa membuka di halaman 3 di buku kamu. Di situ ada cerita tentang hak dan kewajiban kita di rumah. Wah, ini mesti ngaco kabeh. Pengen baca kabeh mesti bisa nih. Ada yang mau baca? Bantu orang tua. Dibaca saya. Ini aja deh. Daripada nanti rebutan ya, Pak Seta kasih kesempatan kamu baca 1 menit ya. Semuanya dibaca dalam hati. Halaman 3. Halaman 3. Oke, 1 menit. Silakan kamu baca halaman 3. Bacalah teks berikut dengan saksama. 1 menit. Pak Seta mulai dari sekarang. 34 menit sampai 35. Gak ada yang baca, Kak? Bacanya, baca sendiri-sendiri dalam hati. Masih ada waktu. Oke, sudah? Cukup ya? Oke, bacanya cukup. Nah, yuk sekarang. Lu udah ngacung itu apa ya? Sudah pada share semua. Nah, sekarang di sini tadi ceritakan tentang bagaimana kondisi rumah kita ya. Saya yakin, Pak Sultan yakin dan kita semua yakin pasti kondisi rumah kita berbeda-beda. Tapi paling tidak ada beberapa unsur yang ada di rumah kita. Ada anak, ada orang tua, ada mungkin juga ada saudara, ya itu semuanya. Nah, agar suasana di rumah kita itu benar-benar nyaman untuk kita kita berada di dalamnya, maka kita harus menjalankan kewajiban kita masing-masing. Sebagai contoh misalnya di situ, saat pagi hari semua anggota keluarga menjalankan kewajiban masing-masing. Kewajiban anak pagi hari apa? Mandi. Sarapan, Bang. Sarapan. Tempat tidur, Bang. Oke, nah. Bersihkan kamar. Nah, itu ya. Nah, yang paling utama setelah kita bangun tidur, kewajiban kita adalah yang pertama tadi mandi, masuk mandi langsung, enggak kan? Mesti begitu kita bangun tidur, ya masih merem atau kemudian masuk kamar langsung biur gitu kan enggak juga ya? Malah merem masih ingin maunya tuh masuk kamar mandi malah masuk gentong biur gitu, malah nanti sawah masuk gentong kabeh malah. Nah, maka begitu bangun tidur, kewajiban kita sebagai anak adalah merapikan tempat tidur kita terlebih dahulu. Ya, dirapikan dulu nih. Apa bantalnya yang tadi malam sudah sampai kemana-mana, sampai ke Amerika, gulirnya sampai ke Australia, selimutnya sampai ke Sydney misalnya gitu. Wah, sudah berantakan itu. Tidur gitu kan. Nah, Asalnya sampai ke Amerika. kalau tidur kan kempek juga, wah, buter-buter gitu bukan?
Kadang kalau pas tidur sama Ada yang papa bikin mama kadang tendang-tendang. Nah iya. Nah, maka kita rapikan dulu ya. Yang pakai selimut, selimutnya dilipat. Ya, bantal gulingnya dirapikan lagi, atau mungkin spraynya juga dirapikan. Nah, baru kemudian kita menuju ke dapur untuk makan ya. Ya ya. Setelah mereka merapikan tempat tidur, kita kemana? Makan. Makan. Oh, Mbak Safa makan. Mandi. Nah, baru masuk kamar mandi ya. Masuk kamar mandi. Nah, karena kita bangun pagi, Pak, maka pastikan sholat subuh. Nah, pagi ini ada nggak yang lupa sholat subuh tadi? Tidak, Pak. Nah, siapa lagi ya? Ayo. Pak. Wah, kita lupa juga. Ya, beberapa masih ada sholat yang lupa ya sholatnya ya. Nah, Pak Seta juga kadang ngecek di refleksi kalian, kadang-kadang waduh ini enggak sholat tidak, sholat tidak, sholat tidak, sholat waduh ini. Ada yang sholat duhurnya tidak sholat, wah kalau nggak sholat itu gimana? Ada yang sholat isyanya nggak sholat, waduh. Ya, pokoknya kalau sholat jangan sampai ketinggalan gitu ya. Oke, nah kembali lagi di situ. Iya. Nah, saat kemudian kita sudah menyelesaikan kewajiban kita seperti itu, maka nanti kita akan mendapatkan hak untuk kita. Maka kalau kita sudah di dalam kewajiban, otomatis orang tua pasti senang. Ada nggak yang orang tuanya di sini itu marah-marah pada saat kamu rajin? Kamu tuh gimana malah rajin? Harusnya mas-masin aja, jangan rajin, nggak boleh rajin gitu. Ada nggak? Nggak ada ya? Nah, nggak ada. Ayo, masa orang rajin malah dimarahin kan? Nah, maka kalau kita sudah berkewajiban melaksanakan kewajiban kita, merapikan tempat tidur, kemudian nanti bisa langsung sholat subuh, terus kemudian nanti ikut membantu membersihkan rumah, ya kan? Ada yang mencuci piring, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang mencuci ayahnya kok dicuci. Ada yang disemprot. Ada yang mencuci rumah tangga. Mencuci rumah tangga, berarti serumah dicuci semua. Ada yang banting TV. Nah, mencuci TV ya, TV kok dicuci? Oh, Jeblok. yang aja satu kampung. Ya, nah, maka pasti orang tua akan senang dengan perlakuan kalian terhadap rumah tangga. Nah, dengan senangnya orang tua itu, maka orang tua akan menjalankan kewajiban orang tua dan kamu mendapatkan hak kamu sebagai anak. Apa kira-kira hak kamu dari orang tua apa? Haknya apa? Mendapat kasih sayang orang tua. Menghormati. Dapat kasih sayang, Pak. Mendapatkan kasih sayang. Mendapat kasih sayang. Erlan ya. Mendapatkan kasih sayang. Pasti orang tua akan sayang. Wah, anak pinter, anak ganteng, anak cantik, anak solihah, anak solih. Ya, dia pasti kemudian akan dipenuhi kebutuhannya. Begitu senang, wah anak soleh, anak solih, anak solih, anak solihah. Kamu mau apa? Bilang gitu misalnya aja. Aku mau es krim. Wah, jangankan es krim, tak belikan pabrik es krim aja. Yuk kita beli pabrik es krim. Nah, nanti kayak gitu. Nggak cuma es krimnya, sak pabrik-pabriknya kasih kamu semuanya. Itu karena orang tua suka dengan perlakuan kita karena kita sudah menjalankan kewajiban. Itu ya. Nah, di halaman 4 ya, di halaman 4 kamu bisa lihat di situ. Cek dulu. Halaman 4 ada kata-kata atau kalimat yang dia hampir mirip. Coba mau cek di atas itu ya, yang A, B, dan C itu. Agar terasa nyaman, semua anggota keluarga sebaiknya menjalankan kewajibannya dengan baik. Yang pertama, yang kedua, namun anak juga sebaiknya menjalankan kewajibannya. Nah, yang ketiga, akan tetapi mereka juga sebaiknya berbicara dengan santun dan tutur kata yang baik. Oke, dari 3 kalimat ini ada satu kalimat yang itu memberikan saran. Ya, ada memberikan saran, memberikan masukan sebaiknya. Nah, ini yang pertama itu adalah tujuan. Agar terasa nyaman. Nah, nyaman itu adalah tujuan. Ya, kita pengen mencapai kenyamanan.
saya sambil ngambil, Pak. Ya, boleh silakan sambil maaf nggak apa-apa. Ya, silakan. Nah, nyaman itu tujuan. Nah, cara untuk menuju ke nyaman apa? Maka semua anggota keluarga sebaiknya menjalankan kewajiban dengan baik. Dari 3 kalimat ini ada satu kata yang sama diulang. Apa katanya? Namun anak juga sebaiknya menjalankan kewajibannya. Oke. Satu kata saja yang diulang-ulang di 3 kalimat ini. Katanya apa? Coba dicari. Akan sebaiknya. Nah, Mas Adit pinter. Sebaiknya. Ada ya kata sebaiknya di 3 kalimat itu ya. Yang pertama itu semua anggota keluarga sebaiknya. Yang kedua, anak juga sebaiknya. Yang ketiga, mereka juga sebaiknya. Nah, kata sebaiknya itu adalah mengindikasikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat saran atau masukan. Nah, selain dengan sebaiknya, kamu juga bisa memakai kata seharusnya. Nah, misalnya ini sekarang, yuk berikan satu contoh kalimat saran yang memakai sebaiknya dan seharusnya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Nah, yuk. Misalnya nih, kita sebagai siswa. Apa Mas Akif? Bilang. Sebaiknya kalau bermain besok lagi hati-hati, Pak. Wah, sebaiknya kalau bermain besok lagi hati-hati. Mas Akif memang kalau bermain tadi kenapa? Jatuh, Pak. Pengalaman yang menyenangkan ya. Jatuh di kolam coklat. Kan menyenangkan tuh kan. Langsung dimakan semua. Kalau enggak jatuh di kolam uang. Sip, dari Mas Agus terima kasih. Oke, karena sudah azan, kita hentikan sejenak ya. Kita sholat isya terlebih dahulu. Nanti kita ketemu lagi setelah sholat. Belum azan, Pak. Gak apa-apa. Yang belum azan boleh bersiap-siap dulu. Ya. Saya belum azan, Pak. Azan, Pak. Ya nggak apa-apa. Yang belum azan siap-siap dulu aja nggak apa-apa. Yang sudah azan langsung siap-siap. Oke ya, gitu dulu ya. Pak Serta tutup dulu untuk sementara, kita ketemu lagi nanti setelah sholat isya. Ada suara azan. Ya, oke, dadah. Oke, kembali lagi setelah kita sholat isya. Kembali lagi di channel AZM Zogja. Sudah subscribe ya? Subscribe YouTube. Kenapa? Subscribe ya. Udah subscribe ya. Sudah subscriber, like, komen dan share. Dan share. Barusan ada yang mulai masuk mengerjakan PH ini tadi jam 18.19 sama 18.29. Tadi sudah ngerjain tapi belum laporan. Iya, ada beberapa anak yang belum mengerjakan tapi sudah laporan. Tapi Pak, tadi di tempatku PH-nya belum ada nilai. Oh, ya tadi memang belum tak masukkan. Tadi belum masukkan. Juga belum. Iya. Nah, kalau sekarang ini saya minta masukan ya, saya minta masukan satu persatu ya. Nanti kamu bisa cek di Google Classroom. Jadi ada anak yang sudah mengerjakan tapi belum laporan. Terus ada juga yang sudah laporan tapi belum mengerjakan. Ada ya. Beberapa anak yang sudah mengerjakan tapi belum laporan ada, tapi sudah masukkan insyaallah. Terus ada yang belum mengerjakan tapi malah laporan, ada juga. Ada 2-3 anak tadi ya. Laporan. Ya, nggak apa. Ini sudah Pak Septa masukin ya insyaallah. Sudah Pak Septa masukin untuk yang sudah mengerjakan, termasuk barusan tadi yang terakhir itu ada 3 anak ya, 3 anak yang jam 18, 4 anak ya jam 5 anak. 5 anak yang tadi lebih dari jam 6 sudah mengerjakan, sudah Pak masukkan juga. Dan dari 5 anak itu ada 1 anak yang dapat nilai 100. Namanya adalah Mas Aufar dapat 100 ya, mantap ya. Jadi ada beberapa anak dapat nilai 100 tadi ya. Nanti sudah Pak Sita masukkan ke Classroom nilainya, jadi kamu bisa nanti lihat di Classroom berapa nilai kamu.
Tapi nanti aja ya, kita fokus ke materi dulu. Ya. Kita masuk ke materi dulu. Oke, kita lanjutkan materinya. Tadi terakhir kita sudah sampai di kalimat ya, kalimat saran yang biasanya kalimat saran itu menggunakan ciri-ciri kata tertentu. Salah satunya adalah di buku kamu itu ada ciri-cirinya menggunakan kalimat sebaiknya atau bisa pakai seharusnya seperti itu. Apalagi kira-kira selain dua itu ada lagi nggak ya kalimat yang menyatakan saran? Sebaiknya, seharusnya, apalagi kira-kira? Sebaiknya, Pak. Sebaiknya ya, sebaiknya, seharusnya, terus apa lagi? Apa mas? Sebenarnya kurang pas sih sebenarnya, tapi sebenarnya kurang pas sih. Tapi kadang juga bisa juga ya. Nah, Mbak Safa ya, alangkah baiknya. Nah, bagus juga bisa. Alangkah baiknya. Nah, lebih baik juga bisa. Apalagi ya? Pak, sakit seyuknya. Nah, boleh itu. Seyuknya. Nah, seharusnya seyuknya itu bisa ya. Sambil cekit-cekit, uri bener nih. Sakit. Atau kalau misalnya, tapi gini ya, bukan kemudian misalnya. Apa Mas Al? Mas Alfa? Dengan demikian. Dengan demikian itu kayaknya belum deh, enggak deh. Kalau dengan demikian itu dia lebih ke tujuan akhirnya. Misalnya ini, sebaiknya kita bertutur kata dengan baik. Dengan demikian, nah itu kan begitu hal sambungnya ya. Nah, tadi ada yang bilang seyuknya ya. Tapi ini bukan kemudian seyuknya itu terus nama kota bukan loh ya. Terus nanti misalkan saya ada di Bandung, nanti kita bilang sebandungnya kayak gitu. Nah, atau lagi apa Mbak Danis? Bentar ya. Atau nanti kita ada di Jakarta, maka kita bilang sejakartanya. Nah, itu ya enggak juga ya. Jadi seyukyanya itu adalah ungkapan yang hampir mirip katanya dengan sebaiknya, seharusnya kayak gitu. Ya. Apa tadi Mbak Danis bilang apa? Coba nggak? Oh, tadi nggak bilang ya? Oh ya sudah, tak kira kamu ngomong. Soalnya tandanya di kamu. Pak. Oke, apa? Ada apa? Kalau bagaimana tuh kata tanya kan Pak? Bagaimana itu kata tanya? Bahasa Inggrisnya apa ya waktu itu ya? Masih ingat nggak? Bahasa Inggrisnya how. Nah, how bagaimana? Kita masih ingat ya? 5W 1H. Nah, jangan sampai lupa itu ya, karena soalnya itu dipakai terus. Oke. Itu tadi kalimat saran ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa kata yang menunjukkan ada kalimat saran. Sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, alangkah bagusnya, terus lebih baik, lebih bagus. Nah, itu kalimat-kalimat saran yang bisa memakai untuk memberikan saran. Nah, tadi terkait dengan kita ada hak kita, selain kita kalau udah di dalam keluarga itu bisa mendapatkan hak kasih sayang dari orang tua kita sama orang-orang yang terdekat dengan kita, maka ada lagi hak yang bisa kita dapatkan, yaitu kita bisa mendapatkan hak yang namanya istirahat. Jadi boleh nih misalnya ya, kamu sudah capek seharian, kemudian minta izin kepada ayah bunda, Pak, ya bunda, ibu, bapak, aku tuh capek banget, aku tak tidur dulu ya, misalnya kayak gitu. Itu boleh, ya, kamu bisa boleh minta izin. Karena bilang, nggak boleh kerja aja. Waduh, nggak boleh kerja aja sampai kita ngebul di sini loh kepalanya, saking banyak kerja, bul. Kayak mesin. Tangannya mau copot. Nah, sampai tangannya mau copot, kepalanya mau gerudung, badannya mau meledak, kakinya mau jalan sendiri. Misalnya ya. Nah, karena kalau kita manusia itu juga butuh istirahat ya. Jadi kayak misalkan kalau kamu punya mesin atau motor atau mobil atau AC atau apa nah itu mesin ya, itu pasti juga butuh istirahat. Kalau tidak, bisa jadi nanti dia terlalu panas, overheating ya. Terus bahkan kalau bahkan kalau mobil itu kalau misalnya dia naik ke tanjakan yang sangat tinggi, kalau dia dipaksakan bisa-bisa dia nanti kemebul bahasa Jawanya. Kemebul itu apa bahasa Indonesia? Kemebul, berasa.
Nggak tahu kamu bul loh kamu. Nggak tahu kamu bul bagi lah nggak tahu. Tahu Pak kayaknya. Walah, kemebul itu berasap ya, bahasa Jawanya kemebul. Nah, asap itu kan bahasanya kebul ya. Kemebul jadi berasap. Itu ya, maka kita bisa nih, kita minta hak kita kepada ayah bunda kita untuk beristirahat. Tapi kalau capeknya itu capek yang positif ya. Misalnya nih, tadi seharian kamu capek, tapi capeknya capek gangguin teman. Nah, ini nggak positif. Pagi hari gangguin adik, siang hari gangguin kakak, sore hari gangguin teman, malam hari gangguin kucingnya, gangguin kelincinya, ya gitu biasanya kan, diitik-itik kucingnya. Hari apa tuh? Setiap hari kerja saya. Itu Mbak Kaya setiap hari kerjanya gangguin kucing. Nah, itu di grup. Kalau itu kita tidak boleh kemudian meminta hak kita untuk istirahat. Malah itu sudah salah kamu sendiri. Misalnya, tapi kalau misalnya kita pagi hari, kita misalnya pagi hari minta membantu ayah, misalnya mencuci mobil, terus nanti bantu ibu menyapu halaman, terus bantu ibu lagi misalkan mencuci piring. Nah, nanti bantu ayah beri makan burung misalnya gitu. Nah, itu terus nanti kita boleh nih, aku capek banget Positif. Nah, kalau itu positif, maka kita boleh minta hak kita. Karena apa, kewajiban kita sudah dilaksanakan. Kita boleh minta hak. Aku mau aku capek, mau istirahat dulu ya pun ya, itu boleh ya. Nah, karena istirahat itu punya banyak manfaat untuk kita. Nah, selain kemudian kita bisa mengembalikan kondisi tubuh kita, maka pada saat tidur itu ternyata pada saat kita tidur itu sel-sel dalam tubuh kita itu juga istirahat. Pak. Itulah yang kemudian membuat kita itu pada saat bangun pagi itu bisa segar kembali. Nah, oleh karena itu ada heng enggak kok. Enggak tahu yang lain. Lancar ya, insyaallah ya. Oh, Mas Alfar ya. Iya. Oh, agak ngelek-ngelek kok. Ini ngelek ya. Aku sampai connectingnya lama banget, Pak. Wow, tuh. Ini lagi. Ayam. Ini malah kepalanya goyang-goyang. Kalau Pak Septa berhenti, kepalanya goyang-goyang. Kalau Pak Septa berhenti kayak ngelek gitu ya, diam aja gitu. Kayak patung. Kayak gini. Ini enggak ya? Ngelek kayak gitu enggak? Gini enggak? Enggak? Iya. Oh, ini enggak berhenti tapi. Enggak. Nah, sekarang enggak ngelek kalau enggak berhenti. Malah nari tuh, Pak. Kembali ke materi. Di paling bawah, kalau yang di laptop, bagian paling bawah kiri itu ada. Kalau warna putih artinya nggak ngelek. Kalau warna kuning itu artinya agak ngelek. Kalau warna merah ngelek banget. Kalau warna hitam? Ada tempatku nggak ada pakai laptop. Merah ini Pak, merah saya. Ya biasanya kalau di HP malah sudah ada itu yang kayak gambar sinyal-sinyal gitu loh. Itu ya, balik materi ya. Nggak ada. Nah, tadi sama mana tadi ya? Sama tidur ya? Tidur. Nah, kalau tidur usahakan, ini sunah Nabi ya, kalau tidur usahakan semua lampu dimatikan. Ya Pak. Kalau saya dimatiin semua. Kamar dapur. Matiin Pak. Oke. Lampu tidur serta. Oke. Nah, kamar sama dapur. Sunahnya itu kalau suatu meminta kita kalau misalnya tidur itu matikan semua api kalau dari zaman dulu ya. Kalau kalian tidur maka matikan semua api. Itu zaman Rasulullah ya, zaman Rasulullah. Nah, kalau sekarang itu kita tidak pakai api, kita makanya adalah lampu. Maka kalau kita tarik ke zaman sekarang, pada saat kamu tidur usahakan matikan semua lampu.
Tapi misalkan kita mau pakai lampu tidur itu boleh, karena tidak terlalu terang. Nah, ternyata dari filosofi sunnah itu, dari penelitian, tubuh kita pada saat tidur di kondisi gelap, maka sel-sel yang rusak itu meregenerasi, dia membentuk sel-sel yang baru. Nah, sel-sel yang baru itu terbentuk hanya pada saat gelap saja, pada saat kita tidur dan kondisinya gelap. Nah, karena itu nanti akan beda ya. Nanti kalau kamu coba praktekkan nih, tidur dalam keadaan lampu nyala sama lampu padam, lampu mati. Nah, kamu bisa bandingkan bagaimana rasanya saat bangun tidur. Nah, biasanya nanti dengan lampu yang kondisi lampu yang mati itu rasanya lebih segar daripada kalau lampunya itu dinyalakan. Pak, ya. Tadi saya tiba-tiba keluar. Oh iya, kamu keluar kemana? Keluar ke lapangan, keluar ke keluar ke kolam. Keluar dari Zoom. Oh, keluar dari rumah. Oh iya. Keluar dari Zoom, terus keluar dari rumah, beli sinyal 2 kilo, terus dipakai buat Zoom ya. Oke, gue lagi ya ke materi ya. Itulah fungsi dari istirahat ya. Kamu ada di halaman 7, bisa kamu baca di situ ya. Bagaimana istirahat ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Di buku kamu halaman 7. Halaman berapa, Pak? Halaman berapa, Pak? Halaman 7. 7 ya, halaman 7. Di layar tuh. Itu di layar sudah ada, itu halaman 7 ya. Nah, itu ya contohnya. Tidur merupakan istirahat yang sangat baik. Jadi tidur itu istirahat nomor 1 yang paling baik. Kalau kita istirahatnya sambil duduk saja, itu sudah bagus. Tapi ada yang lebih bagus dengan cara apa? Tidur. Ya, tidur. Yaitu bahasa Peter halaman 7 itu bahasa. Nah, yang kedua, bersantai dengan keluarga nih. Biasanya habis selepas sholat maghrib, ya kan? Itu kita kongkow, ngobrol-ngobrol, bercanda-canda dengan keluarga, dengan ayah bunda, sambil lihat TV. Nah, itu juga istirahat juga. Nah, di sini coba kamu lihat ya, apa kemudian manfaat dari istirahat? Ada nggak di buku kamu itu? Apa? Dicari yuk. Dari halaman 7 manfaat istirahat itu apa? Menjaga kesehatan tubuh. Pintar sih Mbak Danis. Menjaga kesehatan tubuh. Biar tidak sakit, Pak. Biar tidak sakit, Mas. Atur ya. Apa? Mbak? Istirahat tidak lemas. Istirahat yang cukup, ya. Istirahat yang cukup biar badan segar. Apa konsentrasi, meningkatkan konsentrasi, ya, Mas Adi. Biar tidak ada. Nah, memelihara organ-organ tubuh juga. Nah, banyak sekali ya fungsi-fungsi dari istirahatnya. Mengembalikan kesehatan tubuh, oke. Nah, banyak sekali istirahat kan. Maka pikiran otak. Mengembalikan, memang tadi pikirannya kemana? Pikirannya jalan-jalan gitu. Ya, mengembalikan kesegaran pikirannya. Nah, jadi nanti misalnya nih ya, misalnya kamu pas mengerjakan PR nih, mengerjakan tugas dari sekolah nih, dari Pak Septa nih. Nah, kemudian tiba-tiba kita stres nih. Badan segar. Iya, biar badan segar Mas Hani, pintar. Kemudian pas pengerjaan PR kok bunek, stres gitu. Wah, aku pusing sampai sini kemudian keluar asapnya ini. Pusing aku. Wah. Nah, boleh kamu kemudian istirahat dulu sebentar ya. Minum-minum oli, minum-minum minyak gitu ya. Bukan ya. Minum air ya. Tak kira minum oli kayak robot. Kalau enggak coklat. Minum coklat. Nah. Minum apa? Ini minum pemoles lantai ya, minum Mas Alvar. Nah, kita bolehlah istirahat dulu sebentar ya. Jadi tinggal dulu tugasnya tinggalkan. Nah, minum kuah. Itu apa Mbak Kayana itu? Minum kuah. Minum kuah itu kayak makan ya, sop. Nah, kamu boleh ini nanti istirahat sebentar gitu kan. Refresh dulu. Tapi minum jangan sebut merek ya.
minum mineral. Nah, kamu boleh nih pas stres gitu mengerjakan tugas, boleh istirahat sebentar. Tapi istirahatnya tidak megang HP terus mainan apa becak legend loh ya. Oh, nanti waduh stres, HP ku mana, yuk becak legend star. Itu jangan, nggak boleh. Tetap sambil naik beca. nah iya sambil aku seneng becak legend kok. Nah mobil kan ya becak legend sama apa namanya kemarin sepeda legend. Itu ya istirahat. Oke. Nah, bentuk-bentuk istirahat itu banyak sekali ya. Di antaranya di buku kamu di halaman 7 ada banyak tuh, tidur, kemudian bersantai dengan keluarga, termasuk juga misalkan kita ini nih apa tamasya nih. Nah, ini zaman-zaman sekarang ini kan sudah pada rindu tamasya. Hutan Karangasem. Nah, ke hutan Karangasem. Wah, Karangasem itu angker loh ya. Katanya. Bukan apa Pak? Gerobokan Pak. Hutan Karangasem, Grobogan. Karangasem di sana banyak karang yang mengandung banyak karang yang kalau dimakan rasanya asem. Jalan-jalan ke kampung Halloween. Nah, jalan-jalan kampung Halloween kita memakai baju setan. Nanti kita ke sana, ternyata setannya malah pada takut semua sama kita. Wah, begitu kita masuk, pada takut. Ada setan, gitu pada takut semua setannya. Ternyata kita lebih menakutkan daripada setannya. Nah, itu ya. Kita bepergian kemanapun ya, ke Tawangmangu, ke Tawangmanga, Timbungan, nah kayak gitu. Nah, itu rekreasi juga termasuk istirahat juga. Nah, kira-kira dari 3 gambar yang Pak Seta tunjukkan di layar tuh, mana yang kira-kira menurutmu paling bagus istirahatnya? Pak tidur, Pak tidur. Tidur, tamasya. Apa lagi? Oke, beda-beda ya. Nah, Mbak Danis bertamasya. Nah, ini. Nah, jawaban kamu itu ternyata menunjukkan kesukaan kamu. Nah, yang tadi bilang tamasya berarti suka tamasya. Yang tadi bilang tidur berarti suka tidur. Jadi nanti jadi ratu tidur sama pangeran tidur. Semuanya, Pak. Semuanya. Nah, maka kita bisa jawab semuanya. Tapi biasanya dari semua ini benar, tapi ada yang lebih baik. Gambar? Oh ya, nanti ya supaya gambar ya. Insya Allah ya. Sama ya nanti ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu contoh dari ya kalau nggak ngelek. Kalau contoh dari istirahat. Nah, kemudian pada saat kita istirahat itu, kita juga jangan lupa dengan kewajiban kita yang lainnya nih. Ini kok gambarnya kayak agak gimana gitu ya? Ada yang aneh nggak dengan gambarnya? Nggak tahu, Pak. Lampunya Inilah aneh ini loh. Nah, ini loh mejanya ini loh aneh banget ya. Kok bisa kayak gitu sih? Siapa yang ngeprint? Pak? Oh, aku tahu. Ini si siapa namanya nih ya? Si Dani apa siapa itu namanya itu? Doni. Nah, si Doni itu sedang sulap. Nah, Doni sulap mengangkat meja ini nih. Ya, ini meja diangkat tuh. Wah, aku bisa sulap. Istirahatku sulap. Kita masuk buku terus ngangkat meja. Lah ya ini makanya. Sulap itu, Pak. Lagi sulap. Lah ya tangannya kayak gini tuh. Sulap tuh. Aku bisa ngangkat meja tanpa menyentuhnya. Inilah sulap dariku. Itu ya. Oke. Iya. Nah, jadi saat kita kemudian beristirahat itu, kita jangan sampai lupa juga dengan kewajiban-kewajiban yang belum kita laksanakan. Salah satunya kalau untuk kalian kewajibannya adalah untuk menjaga kesehatan diri kita. Nah, cara kita untuk menjaga kesehatan diri itu satu adalah dengan kita menjaga kebersihan baju. Nah, siapa ini yang bajunya 5 hari nggak ganti? Siapa? Ayo. Saya dulu, Om. Nggak ada.
Oh, Mas. Aku sehari 2 kali. Oh, Mas Aidan sehari 2 kali. Minimal 2 Aku kali. sehari 1 kali. Oh, Mbak Danis 2 kali, Mbak Safa 1 kali sehari. Ada Sehari, saya sehari. Mas Gani sehari, ya. Nah, Sehari. iya, ya. Pak, saya 2 kali sehari. Mas Ryan, Mbak Aisyah. Nah, rata-rata ya. 3 kali. Saya 5 hari sekali. 5 hari sekali. Tadi siapa tadi 5 hari sekali tadi? 5 hari sekali. Sehari saya 3 kali, Pak. Ada yang 3 hari ya. Waduh. Tuh, ada yang Mas Aidan katanya sehari 10 kali karena ngompol terus kan. Soalnya Mas Aidan itu kalau di warung suka minum-minumin itu terus toh. Pagi minum, siang minum, sore minum, jam 10 minum, siang minum. Akhirnya ngompol terus. Air, bukannya makanan. Hanya 10 kali dalam 5 hari. 10 kali dalam 5 hari. Berarti berapa sehari itu? Menjelaskan apa yang ada di dalam tubuh. Nah, Mbak Safa mau menjelaskan apa yang ada dalam tubuh, yaitu cacing-cacing dan plankton-plankton. Ya. Karena kesehatan tubuh adalah kewajiban setiap anggota keluarga. Weh, Mbak Danis ya. Terima kasih Mbak Danis. Jaga kesehatan tubuh adalah kewajiban seluruh anggota keluarga. Jadi siapapun anggota keluarga wajib menjaga tubuh. Ayah, bunda, bapak, ibu, papa, mama, abi, umi, anak, adik, kakak, simbah, mungkin kakung, uti, semuanya wajib menjaga kesehatan. Simbah kakak, simbahmu, Pak Septa, Pak Seti, Pak Septu, Pak Sabtu, Pak Minggu, Pak Senin. Semuanya disebut ya. Nah, maka tentu menjaga kesehatan kita juga harus menjaga kebersihan pakaian kita. Ya kayak tadi, jangan sampai satu pakaian dipakai 1 minggu terus, nanti kayak yang di pinggir jalan itu loh. Pakai setahun. Nah, yang di pinggir jalan tahu pakai setahun terus gitu ya. Nanti alasannya gini, saya Pak menghemat air Pak, menghemat deterjen Pak, menghemat listrik Pak gitu. Terus menghematnya terus tidak pernah ganti baju gitu. Yang kasihan nanti temennya begitu deket, wih baunya luar biasa wangi gitu, wanginya sampai menusuk hidung sampai ke dalam, bolong hidungnya. Gitu. Ya. Wanginya sampai otak Pak. Wanginya sampai masuk hidung, masuk sampai otak sampai mutuk-mutuk. Wadah. Nah, maka kita harus sering ganti baju ya. Minimal sehari 1 baju lah minimal ya. Pagi hari ganti, atau 2 kali lah ya, pagi ganti, terus nanti sore ganti, gitu ya. Siang nggak usah ya Pak. Nah, siang nggak usah, nggak apa-apa. Kecuali kalau kamu pagi terus olahraga, saking berkeringatnya kita sampai bajunya itu bisa diperas gitu, nah ganti nggak apa-apa. Ya, itu jangan sampai bajunya masih basah, bau apek, masih dipakai terus, wah bisa pingsan nanti mama kamu dengar. Sini nak, langsung jebret, mau pingsan langsung. Aku ganti bajunya bisa 3 kali Pingsan masuk rumah sakit Pak. Oh, Mas sakit 3 kali sehari, terus masuk rumah sakit ya Mas kayak dia. Oh, 3 kali terus Pak. Oh, 3. Oh, masuk pencerahan. Oh, masuk pencerahan. Orang masuk rumah sakit. Oh, masuk rumah sakit. Pak Septa, Ya. Pak Septa bisa bikin nggak Apa? air di dalam balon? Air di dalam balon bisa. Oh iya. Oh, bisa. Nanti tinggal kasih aja ke ini apa, ke keran gitu, terus dibuka kerannya, nanti kan udah masuk ke balonnya itu. Tapi ada Bos. Ya sih, Oh, bisa. Itu kayak Mbak Rafia tuh. Kayak Mbak Rafia. Terus kita lempar ke Mas Ryan, dia ke mukanya ceprot gitu. kita lempar. Mas sama ya. Iya, kalau air yang dimasukkan dalam balon, kalau balonnya kita lempar, biasanya kalau daya tekannya itu belum sampai titik maksimal, tidak akan pecah. Apalagi kalau di double, nggak pecah. Ya. Oke, kembali ke materi lagi. Ya. Balonku ada 1 juta itu. Balonku ada miliar. Parut warnanya. Kuparut rupanya gitu.
Baler. Oh, rupanya diparut mana? Oh, rupanya halus. Ini siapa yang gambar? Gambar enggak yo? Gambar ini loh. Gambar apa? Pak ada yang gambar tuh. Oh, waduh. Lucunya ada dua ini tuh. Septa, Dah, oh ya, bisa Mbak bikin Talita. nggak kepala orang masukin ke air? Bisa, kamu aja tinggal masuk aja bisa. Kepala Masalah tadi, ibunya oke, air. sudah. Bob, udah, guyon baik. Masalah mana tadi? Tadi ya, menjaga pakaian. Oke, kamu coba lihat di halaman 8. Di halaman 8. Yang bagian bawah tuh ada 1 sampai 6. Yuk. Terus ke dalam lemari. Halaman 8, halaman 8. Halaman 8. Halaman 8. Yuk, dari 1 sampai 6 kita cek ya. Dari 1 sampai 6 manakah yang termasuk kewajiban kita dalam berpakaian. Oke. Yang pertama. Kewajiban setiap. Oke, sebentar. Yang pertama, selalu memakai pakaian yang baru dan bagus. Kewajiban kita bukan? Iya Pak, kewajiban kita. Iya. Enggak. Oke, ada. Oke, sip. Yang sekarang memilih, nah ini tak resenya tulis dulu. Memilih nomor 1 sebagai kewajiban. Yuk resen. Berapa orang coba? Nomor 1 sebagai kewajiban. Selalu memakai pakaian baru dan bagus ya. Selalu memakai pakaian baru dan bagus. Oh, nggak bisa resen. Oh ya. Oke, banyak ya ini ternyata ya. Banyak selalu memakai pakaian baru dan bagus. Oh, lumayan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Oke, ada 15. Oke, berarti ada sisanya ya, ada sisanya. Sisanya berarti memilih tidak sebagai kewajiban. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, sekarang kita bahas. Apakah setiap hari kamu beli baju? Nah, coba kamu coba dicermati lagi kalimatnya. Selalu memakai pakaian yang baru. Baru tuh yang dicuci Pak. Oke, ya. Nah, barunya ada dua. Nah, barunya ada 2 interpretasi ya. Baru yang dimaksud di sini nanti apakah yang baru harus beli ke toko? Terus ada yang digital Pak. Ataukah baru yang barusan sudah dicuci. Nah, maksud sebagai kewajiban kita yaitu barunya adalah, nah ya Mbak Abisa, barunya adalah pakaian yang dia sudah dicuci. Sudah dibuang. Kok sudah dibuang? Tapi kalau di kalimat yang kedua, misalnya gini nih, pakaian yang selalu baru dan bagus. Ini maksudnya misalkan gini ya. Dicentang. Boleh? Sudah Pak. Dicentang boleh ya kalau misalnya itu memang kamu sepakat untuk menjadi kewajiban kita ya. Jadi yang dimaksud baru adalah baru yang sudah dicuci ya, tapi tidak kemudian setiap hari kita harus beli baju. Jadi bajunya itu kayak ini, kayak kamu kalau beli makanan berkemasan gitu. 1 hari dipakai, nanti sorenya buang gitu. Nanti sorenya dipakai, paginya buang. Paginya pakai, sorenya buang. Kalau itu namanya membuang-buang ya, menyanyikan. Oke ya. Ya, yang kedua. Mubazir Pak. Mubazir, pinter. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan kering. Apakah kewajiban kita? Memakai pakaian yang halal dan kering. Oke, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang resen menyatakan Mbak bisa centang. Oke. Nah, itu banyak ya. Oke, bagus. 1, 2, 3, 4, 5 dan Mas Andi. Nah, sip. Merah. Berarti kalau merah soalnya jatuh. Pak, lagi merah. Udah tahu Pak caranya. Sip. Kenapa? Apa Mas Ryan? Ya, silakan Mas Ryan. Ya. Pak, tolong kita. Tolong. Aduh, melek nih Mas Ryan. Pak. Iya Mas Ryan. Oh. Iya. Ya, silakan kamar mandi. Pak. Jangan salah masuk kamar ya. Nanti masuk gudang. Oke, kita nomor 3.
Meletakkan apa? Apa, Mbak Talita? Oh, Mas Arvin, Mbak Safa tadi yang yang ngomong Pak Septa maksudnya yang kayak itu tadi ditulis nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting kamu paham aja ya. Yang penting paham ya. Bukan kemudian baru itu maksudnya baru harus selalu baru loh ya, beli loh ya. Nggak apa-apa. Tapi baru adalah pakaiannya, iya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa menurut saya. Jelek banget soalnya. Ya, kalau yang dimaksud dalam kalimat itu adalah kalimat baru pakaian yang sudah dicuci, maka dicentang. Ya, kecuali kalau barunya adalah baru beli. Nah, jadi tidak. Ya. Oke. Nomor 3, meletakkan pakaian kotor di tempat cucian, benar nggak? Benar. Oke, benar ya. Benar, Pak. Nah, meletakkan pakaian kotor di tempat cucian, bukan di tempat cuci piring, ya. Bukan di tempat sampah. Atau malah biar awet tak masukin kulkas, nah, itu jangan, ya. Pak, biar awet, Pak. Masukin sampah. Nanti jadinya. Ya, nomor 3 berarti betul ya, memasukkan pakaian kotor di tempat cucian dengan benar loh ya, tidak kemudian dilempar ya, nanti malah kena ini bunda malah wah. Nomor 4, buang sampah malah ke tempat cuci piring. nah ini Mbak Safa salah masukin toh. Nomor 4, berhati-hati ketika mengambil pakaian di lemari supaya tidak berantakan, benar nggak? Benar, Pak. Benar. Oh, oke. Iya. Nah, kalau menurut kalian itu benar, sekarang Pak Sita tanya, sudahkah kalian seperti itu saat memanggil pakaian? Sudah belum? Yakin. Nanti jangan-jangan gini. Oh. Nanti jangan-jangan buka lemarinya, pakaian kemana ya? Pakaian kemana? Itu berantakan kayak itu. Sampai-sampai lemarinya diangkat. Pakaian kemana? Karena saking carinya susah kan. Wah, itu lemarinya Mbak Danis tuh. Hancur, Pak. Wah, lemarinya Mbak Danis hancur nggak itu? Waduh. Hancur nggak ini? Hancur nggak? Tuh. Enggak ya. Oke. Nah, berarti kalau ngambil pakaian harus pelan-pelan ya, apalagi kalau kemudian lemarinya itu kecil. Jangan langsung dibuat kayak nanti kita jadi kayak pencuri itu ya, nggak boleh. Yang selanjutnya, Aku langsung ku tarik. langsung tarik aja lu. Ditarik sampai atasnya dipegangin, Pak. Nah, gini misalnya gini, tarik. Wah, ini bukan lempar ke belakang. Tarik lagi. Wah, ini bukan lempar lagi. Wah, ini bukan. Tiba-tiba di belakang kamu itu ada ibu kamu yang sudah bergelantung pakaian itu. Sini. Wes. Nah, itu ya. Nomor 5. Memakai pakaian yang rapi dan sopan, bener nggak? Benar, Pak. Benar. Nah, makanya ini kalau Pak Septa, kalau Pak Septa nge-zoom kan minta kalian minimal memakainya yang ada kancingnya ya. Jadi biar kita rapi pakaiannya sopan gitu ya, apalagi sampai Rapi kok, Pak. Ya kemeja, apalagi kalau bisa pakai seragam, wah sangat rapi sekali ya. Itu kita harus memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kalau misalnya kita pakaian yang compang camping, kayak sekarang nih trennya itu ada pakaian yang itu pakaian adik bayi dipakai remaja. Sopan nggak kira-kira tuh? Oh. Apa itu terus ke kantor pakai bajunya apa itu malah yang kakek-kakek yang ukurannya kecil. Iya, itu nggak sopan. Maka kurang sopan. Ada lagi gini. Ada lagi gini. Yang trennya itu jadi pakai celana, tapi di bagian lutut itu dilubangi. Jadi ketok ono. Sopan nggak itu? Kurang sopan ya. Biasanya preman.
Itu nggak boleh ya. Jadi kalau mau beli baju nanti beli baju yang bagus, yang rapi, yang sopan ya. Apalagi Beli ya, baju yang pamer, Pak. Tapi ada bajunya. dobelannya jadi Oh, apalagi paling apalagi yang putri ya, apalagi yang putri ya. Nanti beli bajunya yang menutup aurat ya, menutup aurat. Tidak yang malah terbuka gitu ya. Nggak boleh ya. Oke, itu yang nomor 5. Nomor 6. Oh nggak usah, nomor 6 nggak usah. Itu sudah menulis saran. Kamu udah yakin lah, bisa lah ya. Oke, itu untuk menjaga pakaian kita ya, kewajiban kita ada 5 tadi ya, yang bisa kita terapkan. Nah, salah satu cara kita untuk beristirahat itu kita bisa dengan membaca buku. Nah, ini baca buku nih. Maka ini ada contoh di situ. Ayah beristirahat dengan membaca buku. Ya, ada di halaman 5 ya, ada di halaman 5. Tapi di sini nomornya angka ayah udah Pak Seta ganti ya, kamu jangan bingung. Nomor 5, nomor 5. Ayah beristirahat dengan baca buku. Kemudian ayah menandai halaman buku yang sudah dibaca pada halaman 65. Oke, ini ya katanya ya. Ayah menandai halaman buku yang sudah dibaca pada halaman 65. Padahal jumlah semua halaman dari buku itu adalah 255. Halaman 5 ya, halaman 5 ya. Kamu bisa buka di buku kamu halaman 5. Iya, tapi angkanya Pak Sipta ganti ya, maka kamu bisa melihat di halaman 5 dan dilihat di layar. Oke. Nah, sekali lagi ya. Ayah menandainya di halaman 65. Padahal jumlah semua halamannya adalah 255. Nah, maka ditanya nih, kira-kira sampai buku itu habis, ayah harus membaca berapa halaman lagi? Nah, maka kalau kemudian kita tulis dalam kalimat matematika, jumlah semua halaman buku itu adalah halaman yang sudah dibaca ditambah dengan berapa halaman lagi sama dengan jumlah semua halaman. Nah, maka ini adalah jumlah halaman yang sudah ayah baca. Ya. Terus ini jumlah semua halamannya. Ini jumlah semua halamannya. Kalau ditanya berapa halaman buku lagi, maka ada di sini. Ada di sini ya. 65 atau 25, Pak? Iya. 65 ya tulisannya ya. 65. Maka tanya jumlah semua halamannya adalah 65 ditambah tanda tanya, ini kita belum tahu, sama dengan jumlah semua halaman yaitu 255. Nah, kira-kira cara mencarinya bagaimana? Caranya gini, Pak. Ini gimana? Ambil buku 65 Nah, ada yang menjawab ambil buku, dihitung satu-satu. Wah, ya sampai duduk nanti kita hitungnya ya. Nah, maka caranya ini ya. 255. Nah, ini ya tadi ya kalimat matematikanya ya. Tambah Ini- juga bisa. Nah, ini tadi ya 65 yang sudah diketahui. Ini jumlah semuanya. Maka untuk mencari ini, kita bisa pakai cara seperti ini nih. Nah, maka otomatis untuk halaman yang sudah diketahui ini kita kurangkan ke sana. Nah, ini ya. Dia berpindah ke sini ya. Nah, halaman yang belum kita ketahui atau kekurangan yang harus dibaca itu adalah total semua halaman dikurangi. Nah, dikurangi halaman yang sudah dibaca. Berapa halaman? Berapa yang sudah? Kira-kira berapa? 190. Oke.
Oke, satu-satu ya, satu-satu ya. Biar kita bisa mengetahui kira-kira berapa sih. Tak tak lower hand dulu, tak lower hand dulu. Ya, siap-siap. Yuk, raise hand 1 2 3. Oke. Wow, banyak. Mas Ryan berapa, Mas Ryan? Sebentar. Mas Ryan berapa? 190. Wow, 190. Oke, Mas Ryan 190. Mbak Navia berapa, Mbak Navia? 190 sama. 190 sama. Oke, Mas Aksa berapa, Mas Aksa? 190. 190. Oke, Mas Atta berapa, Mas Atta? 190, Pak. 190. Oke, Mas Atta 190. Mas Erlan berapa, Mas Erlan? 190. Oke, 190 juga. Mas Gani berapa, Mas Gani? 190. Lagi keliru. 190 tadi keliru. Ya, oke. Mas Adib berapa, Mas Adib? 190. 190. Oke, Mbak Safa berapa, Mbak Safa? 190. Oke, 190. Mbak Rifa berapa, Mbak Rifa? 190. Wah, kompak ini dengerin ini nggak ada yang beda kok. Mas Safar berapa, Mas Safar? 190. Wah, sip, sama. Mbok yang ada yang beda gitu loh. Yo, Mbak Aisyah berapa, Mbak Aisyah? 190. Waduh, kok podo bener. Ya, Mas Ake berapa, Mas Ake? Mbok beda dulu. 190, Pak. Wah, 190 juga. Oke. Mas Arthur berapa, Mas Arthur? Hilang. Ada. Berapa, Mas Arthur? 190. 190. Mas Raof berapa, Mas Raof? 190. Bagus. Mbak Ivira berapa? 190. 190. Mas Alvin kira, Mas Alvin? 180. Wah, ini beda ini. Sip, aku seneng ada beda gini. 180 untuk Mas Selvin. Wah, seneng ada beda. Buat beda lagi gitu loh ya. Ya, Mas Kenzi berapa, Mas Kenzi? 190. Wah, oke, Mas Kenzi 190. Oke, Mbak Afisa berapa, Mbak Afisa? Ntar ya, Mbak Atifa ya. 190, Pak. Mbak Afisa 190 juga. Mbak Atifa berapa, Mbak Atifa? 190. Oke. Mas Aidan berapa, Mas Aidan? 170. Wah, ini seneng aku nanya beda gini. Mas Aidan 170. Oke, boleh beda itu boleh kok ya. Ya, Mas Alzan berapa, Mas Alzan? Klik dulu, Mas. Berapa, Mas? 110. 100 berapa? 190. Oh, 190. Mas Alzam 190. Oke. Mbak Danis berapa, Mbak Danis? Nggak jadi, Pak. Oh, nggak jadi? Oh, jawab no. Masa nggak jadi? Berapa kamu? 100 berapa? 101? 102? Kira Mbak Danis? 176. Wah, ini beda lagi. Wah, seneng aku. 176. Ya, oke. Mbak Danis 176. Ya. Mbak Kayana. Mbak Kayana di Mbak Kayana lagi. Oh, hilang malah. Ya, Mbak Talita sih. Mbak Talita berapa? 190. 190. Oke, Mbak Alvia.
Mbak Alfia berapa? Iki 190. Mbak Alfia 190. Oke. Di mau Mbak Kayana mah, di mau Mbak Kayana. Malah hilang. Bisa. Ya, oh Mbak Kayana, Mbak Kayana. Berapa Mbak Kayana? Ih, belum selesai. Oh, belum selesai. Oh, ya wes. Yo, tak tunggu. Yo. Seru apa lagi? Mas. Tenang sudah. Yang belum. Mbak Akila. Mbak Akila berapa Mbak Akila? Enggak bubuk tuh Mbak Akila. Mbak Akila? Oh, Mbak Akila bubuk. Berapa Mbak Akila? Tuh. Berapa Mbak Akila? Akila. Mbak Akila berapa Mbak Akila? Oh, bubuk. Mbak Kayana ya berapa Mbak Kayana? Sudah kayaknya. 190. Woi, 190. Oke. Ya, Mas Hafiz berapa Mas Hafiz? Mas Hafiz. 64 toh. Hmm. Oke. Mas Hafiz. Ada nggak ya Mas Hafiz ini? Ada nggak ya? Oke, sudah semua ya. Ini berarti Mas Arthur tadi sudah ya. Mas Arthur? Ini Mas Arthur yo hilang. Mas Arthur. Tadi udah tadi? Hilang Mas Arthur. Mas Arthur hilang. Mas Jakwan ada nggak Mas Jakwan? Mas Jakwan, why? Ada. Mas Elias Murwido? Gak ada. Mbak Nafisa? Gak ada. Oke. Mbak Tanika ada Mbak Tanika? Gak ada. Oh, tadi Mas Arthur sudah belum Mas Arthur? Mas Arthur berapa Mas Arthur? Mas Arthur? Mas Arthur? Halo Mas Arthur. Ya, Pak. Berapa? Kamu berapa? Udah jawab belum? Udah. Udah jawab belum? Diklik, 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 diklik. Jawabanku 190. Oh, 190. Oke. Nah. Ya, udah semua ya? Udah semua. Oke, kita sekarang cek ya. Apakah sebenarnya pas aku seneng nek ono sing beda iki seneng. Waduh sik. Boy. Septa. Halo Mas Alvin, ada apa? Kok Mas Alvin sih? Talita. Oh, Talita. Sorry. Suaranya hampir mirip. Gak ada apa Mbak Talita? Ya, Ilyas. Ada Mas Ilyas Rauf kok. Mas Rauf tadi sudah, yang belum Mas Elias Murwido. Sakit udah. Iya, apa? Habisnya diselesaiin ya. Oh ya, oke. Kita kita cek ya sekarang. Oke. Kira-kira berapakah hasilnya ya? Berarti 255. Wah, kok bisa sampai banget nih. Dikurangi 65. Ada berapa kira-kira ya? Dikurangi 5 kurangi 5 berapa? Kurangi 0. Oke. 5 kurangi 6 berapa? Bisa. Oh, nggak bisa. Berarti minjem sini. Ini dicoret. Ini tinggal 1. Ini menjadi 15. 15 kurangi 6 berapa? 9. Nah, di sini sudah tidak ada ratusannya, berarti otomatis angka satunya turun menjadi 190. Berarti Pak, mau nanya, ya. Kenapa?
kan gampang Jadi ini. kalau nggak bisa dikurangin itu tuh ditambah 1 jadi kayak belasan gitu. Benar ya. Jadi di sini saat kemudian pinjam 1 di sini ya, ditambahkan ke sana, dia menjadi 15 ya. Gitu ya. Suara siapa? Apa ada? Ya, ada apa Mas Ryan? Mau nganuin caranya enggak? Nganuin caranya apa? Ya cara dengan ini itunya. Cara apanya? Itunya apanya? Cara cara bikin rumusnya. Oh, cara kok Mas Eta? Rumus. Oh, Mas Eta kok bisa coret-coret gitu? Bukan cara rumusnya. Cara nulisnya, Rumus. rumusnya. Kenapa rumusnya diapain? Kan dikurang-kurangin nih. Mau bicarain nggak rumusnya? Duh, rumusnya ya ini. Rumusnya yang ini ya. Oke ya. Oke. Jadi gini. Ya, gini. Oke. Nah, sebenarnya pada saat kita membaca buku ya, misalkan kita baca buku nih. Kita baca buku ya, kita baca buku. Nah, Jangan Pak. Nah, kita baca buku. Kemudian kita sudah baca itu segini nih. Segini misalnya ya. Tapi total bukunya itu kan segini. Ya enggak? Kan satu buku ya. Misalkan tadi kan berarti di situ yang sudah dibaca ini jumlahnya 65. Ya kan? Tetapi total dari semua ini adalah 265. Gitu ya tadi ya. 119 ya Pak. 119 ya Pak. Ah ya, misalnya gitu ya. Ini totalnya misalnya adalah 255. Terus sudah membaca 65. Maka untuk mencari yang belum dibaca, yang segini, otomatis kan dari total ini semua dikurangi ini. Ya, itu konsepnya ya. Gitu ya, caranya ya. Nah, meskipun kalau misalnya dalam kalimat matematika ini perhatikan di sini nih ya. Perhatikan di sini. Di sini ada ada sama dengan ya, ada sama dengan. Nah, kalau ada bilangan yang dari sebelah kirinya sama dengan, kemudian dipindah ke sebelah kanannya sama dengan, ini nanti akan berubah tandanya. Ya, ini kan dia sebenarnya kan plus di sini nih. Sebenarnya plus ya. Nah, 65 ini kalau berubah ke sebelah kanan di sini, awalnya dia adalah plus, harusnya kan ada plus 65, tapi plus biasanya tidak ditulis, ya. Nah, kalau berubah dari posisi sama dengannya, ini posisi sama dengan, maka tanda ini akan berubah juga. Jadi yang tadinya plus 65, kemudian dia berubah ke sini, berpindah, maka 65-nya yang tadinya plus itu berubah menjadi negatif. Gitu ya. Itu kalau konsep matematikanya besok bisa pas atas sih besok ya. Kalau sekarang kamu tadi konsepnya adalah mengurangi ini ya. Nah, misalnya nih. Di sini nanti ini kan 255 nih plus nih ya. Ya. Ini kalau dia pindah ke sana, dia akan menjadi plus juga. Tapi rumusnya salah kalau seperti itu, ya kan? Karena kita hanya akan kita akan mencari hasil dari berapa sih yang belum dibaca. Jadi konsep yang kedua ini tidak bisa kita pakai. Walaupun konsepnya adalah kalau berpindah tempat dia akan berubah tanda, tapi disesuaikan dengan soalnya. Karena soalnya akan mencari berapa sih yang belum dibaca. Gitu. Maka kita pakai konsep yang pertama tadi, yang di sini yang dia berpindah ke kanan, gitu ya. Ya, jadi hasilnya adalah 190. Sekarang coba misalnya nih, kalau ada soal di bawah nih, kira-kira berapa ini? Ini kira-kira berapa ini?
Pak, lupa. Ini kira-kira berapa ini? Bilangan yang ada di sini kira-kira berapa? Yo, coba dihitung no. 36. 36? 36 apa 35? Nah, Mas Aidan 36 atau 35? 86 Mas Adi. Wah, saya tak tulis saya beda-beda. Seneng ya kena beda ini. 3. Berarti Mas Aidan tadi berapa? 35 atau 36? 36. 36? Oke, 36. Mas Adib tadi 86 ya. Nah, Oke, siapa lagi yuk yang ketemu? Oke, berapa? Saya, Pak. Ya, berapa Mas Alvin? Pak, saya, Pak. Sebentar. Ya, sebentar Mas Alvin. Berapa Mas Alvin? Berapa? 36. Oh, 36. Oke, Mas Erlan berapa Mas Erlan? 86. 86. Mbak Rifa berapa Mbak Rifa? 86, Pak. Saya Mbak Rifa berapa? Ulangi. 86. Oh, 86. Oke, Mas Arthur berapa Mas Arthur? 86, Pak. 86. Oke. Mbak Dani tadi mau jawab? Siapa lagi ketemu lagi? Ayo. Ada 2 jawaban nih. Ya, silakan berapa? 86. Mas Ryan 86. Oke. Mbak Talita berapa? Mbak Talita berapa? 86. 86. Oke, Mbak Safa berapa? Mbak Safa berapa? 86. 86. Mbak Kaina berapa? Wes? Tulis. Oh ya, tulis. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Sudah? 2 jawaban ya? Oh, Mbak Nafia ya? Udah 2 jawaban ya? Mas Afar berapa? Udah ya? Nah, Mas Kenji. Ya, Mas Afar 86. Mas Kenji berapa Mas Kenji? 86. 86 juga, oke. 2 jawaban ya, 36 dan 86. Oke, sekarang kita cek. Ya. Sekarang kita cek. Nanti aku, Pak. Nah, sekarang kita cek. Nah, kira-kira berapakah bilangan yang harus kita cari ya? Nah, berarti kan di sini ya, di sini yang kita cari kan di sini nih, yang kita cari. Maka ini adalah yang ininya yang kita pindah ke kanan. Ya, otomatis menjadi 256 dikurangi dengan 170 ya, sama dengan berapa? Kita cek sekarang. 256 dikurangi 170. Yuk kita hitung bareng-bareng yuk. 6 kurangi 0 berapa? 6. 6. Kok 0? Kok 0 lagi 6 ya. 6 tidak dikurangi sama 6. 5 kurangi 7 berapa? Ada apa? Gak bisa. Nggak bisa ya. Nah, pinjam sampingnya. Otomatis ini dia dicoret menjadi 1. Ini menjadi 15. 15 dikurangi 7 ada 8. Sekarang ini tinggal 1. 1 kurangi 1? 0. 0 nggak usah kita tulis. Ini harusnya ada 0 kayak gini kan. Tapi 0-nya ini bisa tidak kita tulis. Sehingga jawabannya adalah 80. Nah, iya 86. Sip, gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada soal-soal yang seperti ini, maka bagian yang dicari, misalnya seperti ini ya, ini bagian dicari ini kita pindah ke sana dengan cara dikurangkan, ya. Nanti misalnya di sini ada kalimat nih, 100 ditambah dengan titik-titik sama dengan 152, misal kayak gitu. Berarti ini gimana? Nah, iya, ini tinggal. Nah, ini tinggal kita pindah ke sini min 100. Gitu ya, sama ya, gampang ya. Bisa ya caranya ya? Yang cuma Dalam. Kalau Berapa? minjem sampingnya tuh minjem 15 toh. Bukan minjem 15 ya, minjem 10 ya.
Bukan minjem 15 ya, tapi minjem 10. Jadi kalau misalkan minjem sampingnya, kayak tadi misalkan 256, gitu kan. Nah, ini kan nggak bisa dikurangi tadi. Dia minjem di sini kan, minjem yang depan ya. Ini dia menjadi puluhan ya di sini ya. Jadinya dia ditambah dengan 10 menjadi 15. Jadi bukan kemudian kalau minjem depannya itu menjadi 15 itu enggak. Kalau misalnya nanti tulisannya kayak gini, misalkan 236 misalkan. Kemudian angka 3 ini minjem depannya, ini menjadi 1, maka ini itu menjadi 10 ditambah dengan 3 sama dengan 13. Gitu ya caranya ya. Oke, paham ya Mas Aidan ya? Oke. Bentar Pak, tak ngecas laptop dulu. Oh ya, kita laptop. Ini ada soal kedua, nggak usah kita kerjakan. Mau dikerjakan nggak? Laptopku dari tadi udah dicas. Nggak usah ya. Nanti kamu balas setidaknya, Mas. Begini ya. Oke. Wah, ada nyanyi. Ini terakhir, kita pengen nyanyi ya. Mau bikin video klip lagi kayak kemarin? Tahu lagunya nggak? Tahu lagunya nggak? Tahu lagunya nggak ini? Anda sudah bisa tahu lagunya belum? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Ada apa Mas Aidan? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Suaraku kecil lagi tahu soalnya Pak. Oh ya, itu suaramu udah kedengaran kok, nggak apa-apa kok. Ya. Oke. Waduh, Mas Alvin. Nasihat ibu, pesan ibu. Itu lagunya tuh. Kita cek lagunya ya. Kita cek lagunya ya daripada dengar suara Pak Seta nggak jelas gitu ya. Nah, ini nih. Pak. Kayak pernah denger Pak lagunya. Ya. Aku sudah pernah dengar. Bisa ya? Udah bisa belum? Udah bisa ya? Ulang lagi. Iya loh. Ulang lagi Pak. Nasihat ibu, pesan ibu akan ku ingat selama hayat. Dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku. Gitu loh. Bisa ya? Dapat Pak. Udah hafal? Mbak Nabila. Mas Atta sudah bisa ya? Sip. Iya Mas Atta coba Mas. Dengar Pak. Bentar Mbak Sabar. Oh, belum bisa. Nasihat ibu, pesan ibu. Yuk coba 1, 2, 3. Nasihat ibu, pesan ibu. Iya nyanyi deh. Malah kayak anak kecil. Nasihat ibu, pesan ibu. Gitu dulu. Nasihat ibu, pesan ibu. Lagi wes, dengerin lagi wes nyo, dengerin lagi yo. Yo, dengerin lagi. Set.
Jatuh. Nasihat ibu, pesan ibu akan ku ingat selama hayat, dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku, nasihat ibu pedomanku, gitu ya. Yes. Besok mau bikin lagi nggak kayak kemarin itu yang pemandangan itu? Enggak. Oh, bagus loh itu. Pak lo Mas Elvin mau apa Mas? Nah, ya, oke. Itu bisa kita nyanyikan dengan pola irama ya. Tadi Pak Setan sampaikan di video, ada pola irama yang dia pelan dan juga panjang. Sebelum waktu itu dulu kita pernah nyanyi ya dengan pola iramanya. Mana yang panjang, mana yang pendek. Gitu ya. Terus kita menyanyikan dengan suara yang lembut, bisa nasihat ibu, lembut, atau dengan suara yang kenceng. Nasihat ibu, itu misalnya ya. Atau pakai nada rock, nasihat ibu, bersama ibu, itu bisa ya. Atau pakai nada suara anak-anak, nasihat ibu, bersama ibu, itu bisa. Betul pakai suara kakek. Nah, misalnya ada kakek-kakek, nasihat ibu, bersama ibu, akan ku ingat. Itu ya. Suara apa lagi? Suara orang dewasa. Nasihat ibu, besan ibu. Ya. Kalau nanti bisa. Iya. Ya, kalau nanti bisa menyanyikan dengan berbagai macam suara ya, dengan suara pitik, suara ayam juga bisa ya. Gitu ya. Bisa, nanti bisa dengan berbagai macam suara. Ya, ada apa Mas Atta? Ya, Mas Atta mau nyanyi. Oke, kita dengan nyanyian Mas Atta. Coba Mas Atta yuk nyanyi. Dipersilahkan kan. Ini. Ya Mas Atta yuk. Ini dipersilahkan. Ayo silakan yuk Mas Atta. 1, 2, 3. Ayo. Nasihat ibu, pesan ibu, akan ku ingat selama hayat, dan dimanapun kamu berada, nasihat ibu, bertemanku udah sana. Wow, aduh akhirnya kok gue harus ngegas sih lo. Pedoman gue, oh ya terus ngegas. Tepuk tangan tuh Mas Atta. Ayo Pak. Ya, sama. Mau nyanyi tapi jangan Sama lagi. itu ya Pak. Sama lagi. Mas Afa mau nyanyi? Enggak. Oh enggak. Ya oke. Ada lagi yang mau nyanyi nggak? Aku bisa nggak Pak? Atau Oh yang Mbak. lain? Yang lain. Wah lagunya ini. Mbak Kayana mau nyanyi. Oke kita tampilkan Mbak Kayana. Nah. Silakan Mbak Kayana. Kayana dipersilahkan. Tapi jangan nge-rap ya. Nah, ibu, akan ku ingatnya sepanjang hayat. Ya, jangan gitu ya. Kan. Jadi nggak Mbak Kayana? Nggak jadi Pak, lupa. Wah, apa? Tidak dipersilahkan. Ya, oke. Terakhir kita nyanyi bareng-bareng Saisane. Habis itu nanti sudah selesai. Oke? Yuk, siap-siap. Nyanyi bareng-bareng pesan ibu. Yuk, semua mic dibuka. Ya, semua mic dibuka halaman 5. Halaman 5 dibuka bukunya. Ingat nadanya ya. Ingat nadanya. Pakai tangan boleh. Nasihat ibu, pesan ibu, akan ku ingat selama hayat, dan dimanapun aku berada, nasihat ibu
pedomanku. Gitu ya. Pakai tepuk tangan boleh deh. Jangan pakai tepukan wajah ya, nanti kasihan. Nasihat ibu, merah kabeh nanti. Pakai tepuk tangan atau tepuk meja wes rapopo ya. Yuk siap. Nyanyi bareng nasihat ibu by Ate Mahmud dengan nada dasar do sama dengan S dengan tempo 4/4. Oke siap. 3, 2, 1. Nasihat ibu, pesan ibu akan ku ingat selama hayat, dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku. Kira-kira bisa nggak? Misalkan nih, apa ada apa? Peserta Iya. harus ada yang kayak gini, Pak. Apa? Harus ada yang kayak gini. Kayak gimana? Oh, oke. Misalnya gini nih, kita kan pakai nada. Harus tepuk tangan. Kita pakai nada 4/4 ya. Berarti kalau 4/4 itu ini Harus ada yang 1, 2, 3, 4-nya ke meja. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Kira-kira bisa nggak sambil nyanyi? Nasihat ibu, pesan ibu akan ku ingat selama hayat, di manapun. Yuk, nanya yang ini bisa nggak? Yuk, sekarang kita coba nyanyi bareng ya dengan tadi ini 1, 2, 3 meja. 1, 2, 3 meja. Jadi 3-nya di tepuk tangan, 4-nya di meja. Karena dia nadanya 4/4 ya temponya ya. Oke, kita coba. Siap. Oke, siap. Dengan kita tampilkan anak-anak dengan best. Dari ujung kulon sampai ujung wetan. Dari kutub utara dari kutub selatan. Oke, siap ya. 3, 2, 1, yuk. Nasihat ibu, pesan ibu akan ku ingat selama hayat, dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku. Lagi, dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku. Oke, bisa ya. Meskipun tadi ada yang nasihat ibu, saking bingungnya. Oke, anak hebat semuanya. Aduh. Kok hilang? Oh, ini mau ngejar soal ya? Gak usah ya? Gak usah. Dengar. Iya. Oke, buat semuanya. Tenang, sudah selesai ya. Terima kasih untuk pembelajaran malam hari ini ya, hebat banget. Apalagi pada saat nyanyi tadi, wah nasihat bingungnya aku nggak bingung. Ya, sebentar Mbak Safa. Kita sudah selesai di pembelajaran kita pada malam hari ini. Tadi kita belajar tentang apa tadi kita? Belajar tentang apa tadi? Matematika, Pak. Matematikanya apa? Ada menyanyi, ada matematika ya. Ya, ucapan kalimat apa? Kalimat saran ya. Terus ada Sip. kalimat sada. Ya, kalimat saran. Enggak, matematika. Oh, matematika ya. Oke, sip. Terima kasih semua anak hebat semuanya. Semoga pembelajaran kita bermanfaat untuk kita ya, bermanfaat untuk kesehatan kita semuanya. Diingat-ingat PH-nya belum kerjakan.
dan juga dengan kewajiban kita supaya kita dapat haknya. Apa Mbak Kayana? Udah selesai belum? Iya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu, yuk. Semuanya setika berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada malam hari ini. Boyo bareng-bareng Mas Elvin, Mas Elvin. Oke, yuk siap semua. Wahid, Ismani, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, anak-anak hebat semuanya. Terima kasih untuk belajar kita pada malam hari ini. Kita foto dulu. Siap-siap. Nah, Pak, kita mau ambil gambarnya ya. Mau ambil gambarnya. Siap-siap untuk foto. 1, 2, 3. Oke, lagi gaya kedua. Gaya kedua, siap. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih, tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, silakan ya mau live, silakan ya. Mas tutup dulu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Ya, bentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tutup dulu ya.